Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul adalah agar siswa memahami arti dan pentingnya iman kepada Nabi dan Rasul, mampu meneladani sifat-sifat terpuji mereka, serta dapat mengamalkan ajaran yang disampaikan Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari sebagai petunjuk hidup yang benar dan sumber inspirasi moral untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan arti dari iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Fat, surat ke-48 ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rusulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir, yaitu adalah neraka yang menyala-nyala. Dari penjelasan ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin ataupun tidak. Nama-nama Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun nama 25 nabi dan rasul antara lain sebagai berikut. Kalian bisa perhatikan di tabel ini. Yang pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir yaitu adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kalian baca mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Perlu diingat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi akhir zaman dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui 25 nabi yang diangkat menjadi seorang rasul, di antara mereka ada yang mendapatkan gelar ulul asmi. Apa sih ulul asmi itu? Ulul asmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Rasul ulul asmi itu sendiri adalah rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun rasul yang bergelar ulul asmi adalah sebagai berikut. Ada yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mempunyai kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera kapal atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ketabahan hatinya dalam menghadapi anak dan istrinya yang tidak mau menerima seruannya. Yang kedua, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayah yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam
tetap tabah dan sabar saat dibakar api oleh Raja Namrud. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Di samping itu, Nabi Musa alaihi salam selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwahkannya. Yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam. Kesabarannya dalam menghadapi caci maki kaumnya yang terutama ditujukan kepada ibunya dan dirinya sendiri. Selain itu, Nabi Isa alaihi salam tabah dan sabar dalam menghadapi fitnah dan pengejaran orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteguhan dan ketabahannya yang begitu besar dalam berdakwah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cacian, hinaan, dan perlakuan yang buruk, terutama dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu tentang sifat Rasul. Sifat Rasul dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua sifat jais, yang ketiga yaitu adalah sifat mustahil. Mari kita perhatikan di slide-slide berikutnya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu tentang sifat wajib para Rasul. Untuk sifat wajib para Rasul, yang pertama ada sidik. Apa sih itu sidik? Sidik itu artinya adalah benar atau jujur. Dengan kata lain, bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, yaitu adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul itu dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan maupun adanya pengurangan. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Walaupun dalam penyampaiannya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan dirinya. Yang terakhir yaitu adalah fatonah. Fatonah itu artinya adalah cerdas. Maksudnya, setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab, terutama untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan umatnya. Untuk yang kedua, yaitu adalah sifat jaisnya para rasul. Jais itu artinya adalah boleh. Sifat jais berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun, sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jais rasul disebut dengan al-a'radul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah maupun senang. Untuk yang selanjutnya adalah sifat mustahil para rasul. Untuk sifat mustahil para rasul itu adalah kebalikan dari sifat wajibnya para rasul. Yang pertama yaitu ada kizib. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sidik yang berarti jujur. Mustahil para rasul memiliki sifat kizib yang berarti suka berbohong ataupun berdusta. Seorang rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta dalam penyampaian wahyunya. Yang kedua ada khianat. Khianat itu kebalikan dari kata amanah tadi. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin bersifat khianat karena rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak orang yang mempercayainya. Yang keempat
yaitu adalah kitman. Kitman artinya adalah menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa taala karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Yang terakhir yaitu adalah baladah. Baladah artinya adalah bodoh. Seorang rasul mustahil bersifat bodoh karena seorang rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan tugas-tugas para rasul, adapun tugas-tugas rasul itu sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sudah jelas tadi disampaikan berulang-ulang bahwa menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu mengajarkan ketauhidan. Yang ketiga, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berupa perintah maupun larangan-larangannya. Yang kelima, menunjukkan jalan yang lurus. Yang keenam, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Dan yang terakhir, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Adapun hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita yaitu bisa menambah kesempurnanya iman, terdorong menjadikan rasul sebagai pedoman hidup, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan, serta lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita untuk bisa selalu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.